Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu lagi dalam perkuliahan teknik penelitian biokimia, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai isolasi dan karakterisasi DNA. Ya. Kalau kita bicara tentang DNA, ya, atau asam nukleat, ya, deoksiribonukleik acid. DNA merupakan material genetik yang menjadi penciri bagi setiap makhluk hidup, karena DNA itu mengandung, ya, susunan gen yang menjadi pembeda atau yang menjadi penciri satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Ya. Diversitas organisme, kemudian karakteristik sifat-sifat fenotip dari setiap organisme itu erat hubungannya dengan DNA, ya. Jadi misalnya sekarang kita bisa melihat DNA itu merupakan bagian penting dalam pewarisan sifat-sifat genetik, ya. Jadi apa namanya? Misalnya kalau kita ingin melihat identitas seseorang, ya. Contohnya pada apa namanya? Kasus forensik, ya, kejadian bencana alam yang menyebabkan atau misalnya karena ada kecelakaan bom misalnya, menyebabkan individu itu sulit untuk diidentifikasi secara apa namanya, fisik, ya, atau antemortemnya itu sudah tidak bisa diidentifikasi. Maka salah satu cara yang paling efektif adalah mengidentifikasi DNA dari seseorang itu yang diduga misalnya menjadi korban dari suatu kejadian, dengan cara membandingkan susunan genetiknya dengan kerabat yang terdekatnya, ya, sehingga bisa diidentifikasi apakah korban itu memiliki kemiripan struktur genetik dengan keluarganya, ya. Itu salah satu contoh dalam kasus forensik, ya. DNA juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang lain, misalnya untuk apa namanya, menelusuri adanya penyakit-penyakit genetik, ya, yang diturunkan, ya, dalam bidang medis, ya. Itu semua bisa dilakukan melalui analisis DNA. Sekarang kita lihat berapa pentingnya sih apa penelitian mengenai molekular genetik ini, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, ya, genetika merupakan suatu ilmu, ya, yang berperan penting, terutama sekarang banyak dipraktekkan atau diaplikasikan dalam bidang medis, ya, clinical medicine. Jadi penelitian-penelitian genetik sekarang banyak diaplikasikan untuk bagaimana mencari penyebab atau sumber-sumber penyakit genetik, ya, terutama yang sampai sekarang masih menjadi apa namanya kekhawatiran terbesar bagi setiap orang itu adalah penyakit kanker, ya, atau kanker, ya. Nah, penyakit kanker itu kan karena adanya mutasi genetik, ya, pada salah satu gen yang menekan pertumbuhan sel, ya, atau apa namanya, tumor suppressing gen, ya, sehingga pertumbuhan selnya menjadi tidak terkendali.
Nah, sampai sekarang ini penyakit kanker merupakan penyakit yang sangat ditakutkan ya, yang menjadi salah satu penyebab kematian terbesar ya, selain penyakit jantung koroner ya. Eh, Kanker merupakan suatu kelainan genetik ya, akibat dari proses mutasi ya, mutasi gen yang menyebabkan pertumbuhan sel dalam individu tersebut tidak normal ya. Nah, eh, sampai sekarang orang mencari bagaimana eh, penyakit kanker itu bisa disembuhkan ya. Bagaimana solusi medis yang bisa dilakukan ya, untuk apa namanya, meminimalkan atau untuk mencegah atau untuk mengobati penyakit tersebut ya. Jadi medical genetik ya, genetika molekuler di bidang medis banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan ya. Misalnya pertama mempelajari tentang penyakit-penyakit yang diwariskan dalam suatu keluarga ya. Contohnya penyakit penyakit turunan itu adalah seperti penyakit diabetes mellitus ya. Penyakit diabetes mellitus kalau misalnya orang tuanya punya riwayat diabetes, maka kemungkinan anaknya juga bisa mengidap penyakit yang sama, walaupun mungkin presentasinya tidak 100% ya, tergantung dari kondisi juga. Tapi kecenderungan untuk terjadinya penyakit yang sama untuk kasus misalnya diabetes itu sudah banyak diteliti ya. Jadi eh, apa namanya, kelainan genetik itu bisa menyebabkan penyakit tersebut diwariskan dari satu individu ke anaknya ya. Kemudian ya apalagi ya penyakit penyakit kelainan genetik yang lain ya, misalnya eh, apa namanya, kalau obesitas bukan penyakit ya, orang tua yang cenderung mengalami obesitas bisa diturunkan juga ke anaknya misalnya. Kemudian apa, orang tua yang punya apa namanya, seperti penyakit autoimun misalnya ya, itu ya itu juga ada kemungkinan bisa diturunkan juga ya. Nah itu bisa dipelajari dari struktur gennya ya, dengan cara eh, bagaimana kita bisa mempelajari itu melalui studi apa, mapping genetik ya, mapping disease gen. Jadi memetakan gen-gen yang berpotensi menyebabkan suatu penyakit di lokasi tertentu yang terdapat di dalam kromosom. Ya, jadi misalnya contoh apa, penyakit diabetes ini dipengaruhi oleh gen apa, dari kromosom apa. Nah, itu diteliti ya, gen yang menyebabkan terjadinya kerusakan di dalam sel pankreas sehingga menyebabkan tidak mampunya sel itu memproduksi insulin misalnya. Dilakukanlah penelitian ke arah sana ya, dengan memetakan struktur gen yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyakit tersebut. Nah, lalu kemudian dilakukan analisis mekanisme molekular ya. Gen ini mengkode protein apa ya. Kemudian apa hubungan antara DNA tersebut dengan aktivitas seluler yang ada di dalam tubuh si penderita penyakit tersebut ya. Terakhir yang mungkin bisa juga apa namanya, digunakan untuk kepentingan medis, contohnya untuk mendiagnosis ya penyakit penyakit genetik tadi ya. Bahkan sekarang penyakit-penyakit yang non genetik pun ya, seperti misalnya infeksi ya karena bakteri ya atau karena virus yang sekarang masih berlangsung ya, pandemi COVID-19, itu bisa dianalisis melalui pendekatan genetik ya, di mana DNA dari
virus SARS-CoV-2 itu ya, virus corona ya, atau virus yang menyebabkan penyakit COVID-19 itu memiliki struktur gen yang seperti apa ya, sehingga nanti ketika diamplifikasi dengan mesin PCR itu bisa dianalisis apakah seseorang itu positif mengandung virus tersebut atau eh, bisa dianggap sebagai suspek ya, tertular oleh orang yang ada di sekitarnya ya, dengan cara melihat keberadaan daripada gen virus yang terdapat di dalam sistem pernapasannya, misalnya melalui swab test PCR ya. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengidentifikasi atau mendiagnosis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi ya. Atau misalnya pada kasus TBC ya, batuk biasa dengan batuk TBC itu bisa diidentifikasi melalui analisis genetik, di mana nanti dahaknya itu diisolasi, DNA-nya kemudian dianalisis apakah mengandung eh, bakteri tuberkulosis atau tidak ya. Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan pentingnya melakukan studi mengenai genetika molekuler ya. Jadi biasanya dalam kegiatan diagnosis itu bagian dari misalnya pasien itu yang akan dianalisis diambil jaringan sampelnya, misalnya tadi ya seperti dari air liur, dari cairan di hidung misalnya ya, kemudian dari keringat, darah, air air urin ya, dan lain sebagainya. Itu bisa diidentifikasi ya penyebab penyakit yang diderita oleh pasien tersebut ya. Tapi tentunya tidak semua penyakit bisa diidentifikasi berdasarkan struktur genomiknya ya. Jadi intinya adalah ketika diambil spesies sampel itu, kemudian nanti diisolasi DNA-nya, lalu dilakukan identifikasi, nanti kita bisa melihat apakah terjadi reaksi positif atau negatif dengan adanya pengujian tersebut. Nah, pengujian analisis genetik dalam kaitannya dengan diagnosis penyakit bisa melalui pendekatan genomik, bisa juga melalui pendekatan proteomik ya. Kalau yang proteomik kan sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke. Jadi, pertama adalah bagaimana kita bisa mengisolasi DNA sebagai material genetik yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian diagnosis dan lain sebagainya ya. Tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah DNA genom itu harus diisolasi terlebih dahulu ya. DNA yang mengkode gen tertentu atau yang misalnya membawa penyakit tertentu itu harus diidentifikasi, harus diisolasi ya untuk bisa dianalisis ya. Bagaimana cara mengisolasinya? Ya, cara mengisolasi DNA itu adalah karena dia ada di dalam sel, maka perlu ada proses ekstraksi ya, ekstraksi DNA tersebut untuk memisahkannya dengan komponen yang lain. Biasanya analisis DNA itu kalau misalnya kita ambil dari sel manusia atau dari tumbuhan ya, pertama dilakukan lisis, pemecahan sel ya, dilakukan lisis sel. Nah, ini tujuannya untuk mengeluarkan DNA dari inti sel ya, dari selnya sehingga bisa terlarut. Kemudian setelah dilakukan lisis, ini dilakukan di dalam larutan buffer biasanya ya, supaya DNA itu bisa larut dan tidak rusak. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah memisahkan DNA dengan protein ya. Memisahkan DNA dari komponen-komponen seluler yang lain ya, misalnya di situ ada protein, ada lemak ya, lipid, ada komponen-komponen yang lain yang ada di dalam sel itu selain DNA. Nah, caranya gimana? Nanti ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memisahkan DNA dari komponen seluler yang lain. Kemudian dilakukan
pengendapan ya, presipitation supaya DNA-nya itu terpisah dari larutannya, lalu dilakukan pengeringan ya atau penguapan pelarut. Eh, Setelah itu baru nanti dianalisis ya. Bisa juga dilakukan dengan proses pengikatan DNA ya, misalnya sekarang pakai teknologi terbaru, jadi DNA itu dilarutkan dalam suatu buffer yang nanti mengandung suatu zat pengikat ya DNA itu, sehingga nanti DNA-nya bisa berikatan dengan senyawa tersebut, lalu nanti disentrifugasi, sisanya adalah DNA yang mengendap itu adalah DNA yang sudah terpisah dari pengotornya, lalu dilakukan pencucian dan dilakukan elusi. Ya. Itu cara yang bisa dilakukan untuk mengisolasi DNA dari matriks selulernya ya. Mengapa sih kita perlu melakukan isolasi DNA ya? Jadi seperti saya katakan tadi, eh, selain untuk kepentingan medis ya, DNA itu juga dibutuhkan untuk eh, yang pertama adalah untuk pengembangan ilmu ya, scientific. Jadi orang dari dulu sampai sekarang kan penasaran ya, sebetulnya apa sih yang membuat makhluk hidup itu berbeda dengan benda mati ya. Kemudian bagaimana makhluk hidup itu bisa mewariskan sifat-sifat genetik yang muncul eh, dari orang tua ke anaknya. Itu dilakukan penelitian dan terus sampai sekarang, maka muncul beberapa bidang ilmu baru ya, misalnya genetika molekuler, kemudian ada bioinformatika, kemudian ada hmm, uh, biomedis dan lain sebagainya. Itu adalah hasil dari pengembangan teknologi DNA yang selama ini dilakukan penelitian-penelitian ke arah sana ya. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang struktur DNA itu tentunya dan struktur dan fungsi dari masing-masing DNA apa yang terdapat dalam suatu individu itu perlu dilakukan suatu pemetaan genetik ya atau DNA mapping ya. Dari 23 kromosom itu ada berapa gen yang terdapat dalam individu misalnya dari manusia yang sangat kompleks ya, maka itu perlu dilakukan penelitian. Jadi misalnya such as introduction of DNA ya, jadi kita bicara tentang bagaimana DNA diisolasi dari tanaman, dari hewan untuk kepentingan diagnosis ya, atau bahkan untuk sekarang orang mencoba untuk melakukan teknologi rekayasa genetik ya, di mana DNA itu diuji cobakan dengan teknologi DNA rekombinan, bagaimana satu gen dengan gen yang lain dikombinasikan sehingga menghasilkan suatu individu baru yang memiliki sifat berbeda dari individu asalnya ya, atau mungkin ingin mencari bibit unggul lah misalnya dalam aplikasi di bidang pertanian ya, dari satu varietas tanaman misalnya kita ingin mendapatkan satu tanaman yang tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim misalnya, atau tahan terhadap serangan hama dan lain sebagainya, maka dilakukan proses cloning ya, dengan menyisipkan satu gen dari individu yang lain yang mungkin bisa meningkatkan sifat fenotipik dari organisme tersebut yang menguntungkan ya bagi manusia. Nah, itu sekarang banyak dilakukan dengan pendekatan teknologi cloning. Tapi cloning ini sekarang baru diperbolehkan untuk tanaman ya. Kalau untuk hewan dulu sudah pernah ada ya kasus misalnya cloning domba ya, Dolly itu yang tahun 95 pernah dilakukan dan ternyata berhasil ya, disuntikan ke satu individu sampai dia bisa lahir dengan
tanpa pembuahan ya. Nah, untuk teknologi cloning ini sekarang yang banyak berkembang adalah eh, cloning untuk tanaman transgenik ya atau GMO ya, genetically modified organism. Misalnya apa namanya kentang transgenik, kemudian kapas transgenik dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk tadi saya katakan untuk di bidang medisin ya. Medisin itu berkaitan dengan diagnosis penyakit ya. Misalnya bagaimana kita mengidentifikasi titik poin-poin penyebab ya penyakit yang terdapat dalam satu komunitas ya, dan memprediksi misalnya daya virulensi dari mikroorganisme. Ya, ini contohnya dalam kasus sekarang ya, di mana outbreak dari pandemi COVID-19 itu ya kita melihat bahwa daya virulensi dari virus tersebut sangat cepat sekali menyebarnya ya. Nah, itu mungkin bisa dipelajari dari sifat-sifat dari DNA virus itu sendiri ya. Bagaimana dia bisa menginfeksi manusia ya dengan cara memasukkan material genetiknya sehingga dia bisa menduplikasi dirinya di dalam sel inang. Nah, itu bisa dipelajari ya sehingga nanti ke depan teknologi vaksinasi mungkin akan dikembangkan untuk mencegah supaya virus itu tidak mampu menginfiltrasi atau tidak mampu menginfeksi sel inangnya ya dengan memberikan satu misalnya kalau vaksinasi kan biasanya diambil dari material DNA virus tadi tapi sudah dilemahkan atau sudah dimatikan daya virulensinya sehingga nanti pada saat disuntikan ke dalam tubuh kita akan meresponnya sebagai satu antigen asing yang akan menghasilkan antibodi untuk mencegah terjadinya kasus yang sama di kemudian hari ya sehingga sistem imun kita itu menjadi lebih tahan terhadap serangan virus tersebut ya itu teknologi dari vaksinasi dan berkaitan dengan juga selain tadi diagnosis penyakit yang berhubungan dengan material genetik dari virus tersebut ya. Jadi ya banyaklah ya aplikasi dari DNA ini untuk kepentingan penelitian di bidang medis ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk kepentingan forensik. Ya, jadi DNA itu merupakan salah satu alat ampuh ya untuk penciri individu ya untuk mengidentifikasi seseorang ya pada berbagai kecelakaan misalnya ya ada berbagai kasus ya misalnya ada bencana alam ada pembunuhan ya ada kecelakaan ya dan lain sebagainya itu bisa dilakukan analisis pendekatan genomik atau melihat kemiripan DNA itu dengan individu yang dekat dengan atau yang memiliki garis keturunan yang sama ya paternity determination. Jadi berdasarkan riwayat kekeluargaannya ya itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang kaitannya dengan kasus kriminal atau mungkin kaitannya dengan kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya kematian seseorang yang sulit untuk diidentifikasi ya secara langsung. Nah, itulah beberapa gambaran tentang aplikasi dari pentingnya kita melakukan isolasi DNA. Nah, untuk bagaimana kita bisa mengidentifikasi DNA itu ya mengisolasi DNA. Kita perlu tentunya yang pertama menentukan sumber DNA itu sendiri dari mana. Ya. Jadi sampel yang bisa digunakan untuk mengisolasi DNA
baik dari organisme yang hidup maupun yang mati, ya bisa diperoleh dari misalnya yang pertama eh, apa namanya cairan darah ya, plasma darah atau sel darah merah atau apapun yang mungkin ketika terjadi pembunuhan misalnya ada darah yang tercecer di situ, nah itu bisa dianalisis apakah itu darah korban atau darah pelakunya misalnya ya. Kemudian dari apa namanya air liur ya atau dari keringat ya. Kemudian dari material apa tulang ya misalnya kalau fosil ya, organisme yang sudah mati itu bisa dianalisis juga, diambil bagian DNA yang apa terdapat dalam sel tulangnya ya. Kemudian bisa juga dari sperma ya misalnya ketika ada kasus pemerkosaan misalnya spermanya tertinggal atau apa ya dari bajunya misalnya, nah itu bisa dianalisis DNA siapa itu yang menyebabkan apa sebagai tersangkanya ya misalnya. Kemudian dari kultur sel ya misalnya dari mikroba ya, dari mikroba. Oh, tadi kalau manusia bisa dari air liur ya, bisa dari cairan apa namanya dahak ya dan lain sebagainya. Eh, Sputum, urin ya, CSF, dan pokoknya semua bagian dari tubuh manusia itu bisa dianalisis DNA ya. Termasuk apa jaringan epitel rambut kita ya, itu juga bisa digunakan. Termasuk sel epidermis kulit ya, di bagian bawah kulit itu kan ada jaringan epidermis. Nah, itu juga mengandung DNA. Ya, jadi bisa bisa digunakan sebagai sumber untuk analisis DNA. Eh, Kalau pada kasus kasus yang apa namanya seperti analisis apa fosil ya misalnya ya, itu maka cara yang kita bisa lakukan adalah ya kita harus apa namanya menggunakan teknik sampling yang benar ya. Jadi bagaimana kita mengambil jaringan sampel dari suatu benda yang sudah lapuk ya, yang mungkin sudah ratusan tahun misalnya ya terkubur ya, maka itu apa namanya harus dilakukan cara-cara tersendiri ya. Seperti contoh dalam apa namanya film ya, tapi ini nggak betul atau tidaknya ya kita juga belum ini. Tapi teknologi itu sebetulnya juga mengutip dari perkembangan teknologi DNA ya. Pada kasus film Jurassic Park misalnya, ada seekor apa namanya nyamuk yang terperangkap dalam cairan apa getah ya, getah tumbuhan yang kemudian dia apa namanya masuk di dalam lapisan bumi kemudian menjadi fosil ya, lalu dan nyamuknya itu masih mengandung darah dari si apa namanya dinosaurus itu, maka diambillah darah itu kemudian dilakukan cloning misalnya ya. Nah itu memang salah satu contoh gambaran bagaimana teknologi genetik itu bisa dikembangkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk menghasilkan suatu organisme baru ya. Bisa juga misalnya kita ingin menentukan tentang apa namanya sejarah ya, antropologi. Apakah benar misalnya orang Indonesia itu merupakan nenek moyangnya itu dari apa namanya daratan Cina misalnya ya, yang bermigrasi ke Indonesia ya. Maka kita bisa lakukan penelitian penelitian tentang fosil-fosil yang ditemukan di daerah Indonesia dengan di daerah sana, nanti dibandingkan ya struktur genetiknya apakah memiliki kemiripan atau tidak ya. Jadi ini untuk kepentingan apa studi antropogenik ya, perkembangan
sejarah ya peradaban manusia dan lain sebagainya. Bahkan sekarang bisa dilakukan melalui pendekatan DNA. Kemudian bagaimana sekarang kita kan tadi setelah kita menentukan sampel untuk mengisolasi DNA, eh, tahapan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memurnikan dan mengkuantifikasi atau menentukan jumlah DNA yang dihasilkan, ya. Maka kita perlu mempelajari teknik-teknik pemisahan DNA itu dari komponen seluler yang lain, ya. Teknik-teknik isolasi dan purifikasi DNA. Pertama adalah tadi saya katakan DNA itu ada di dalam inti sel sehingga perlu diisolasi dan perlu dipisahkan ya dari komponen seperti protein, lipid, RNA dan sebagainya. Nah, selama proses pemisahan DNA tersebut ya pastikan bahwa tahapan pekerjaan kita ini tidak menyebabkan terjadinya kerusakan DNA yang kita ingin isolasi tadi ya. Jadi hindari fragmentasi dari DNA molekul DNA yang cukup panjang ya misalnya dalam bentuk genom. Ya. Biasanya dengan menambahkan enzim endogenous nuklease. Jadi enzim itu kan uh, menyebabkan DNA itu bisa terpotong-potong ya. Makanya dilakukan inhibitor yang bisa menginhibisi aktivitas enzim nuklease tersebut yang ditambahkan. Jadi ada cara yang bisa dilakukan untuk uh, menginaktifkan enzim yang kemungkinan bisa menyebabkan degradasi DNA. Ya. Jadi bagaimana cara menginaktifkan nuklease enzim DNA nuklease ini atau enzim yang mencegah terjadinya pemotongan DNA ya? Itu ada caranya bisa dengan menggunakan pemanasan ya. Kalau untuk sampel yang sudah lama sih sudah pasti tidak ada nukleasenya ya karena dia sudah misalnya sudah terkubur lama dan sudah mengering misalnya itu tidak perlu lagi dipanaskan karena di situ nukleasenya mungkin sudah tidak aktif lagi ya. Bisa juga dengan menambahkan agen pengkelat ya karena DNA nuklease itu biasanya juga bekerja karena membutuhkan kofaktor misalnya Mg. Nah, bagaimana supaya kofaktornya itu tidak terikat ke enzim DNase tadi, maka kita tambahkan EDTA misalnya supaya dia berikatan dengan pengkelat dan DNase-nya tidak bisa aktif karena kofaktornya sudah dihilangkan atau sudah dikelat dengan logamnya dengan agen pengkelatnya. Ya, itu cara yang bisa kita lakukan ya supaya menghindari terjadinya fragmentasi dari molekul DNA. Di sini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan ya ketika kita ingin mengisolasi DNA. Yang pertama adalah tadi lysis sel ya. Lysis itu berarti kita memecah dinding sel atau membran sel ya, menghancurkan sel wall ya dengan menggunakan beberapa cara. Saya waktu awal itu sudah menjelaskan ya teknik-teknik lysis sel itu bisa menggunakan cara mekanik, bisa menggunakan cara fisik ya dengan menambahkan gas bead, bisa menggunakan gelombang ultrasonik ya ditekan dengan bisa menggunakan tekanan ya, bisa juga menggunakan cara-cara kimia atau cara enzimatik ya dengan penambahan SDS, dengan penambahan enzim yang bisa mendegradasi dinding sel ya. Jadi intinya tergantung daripada karakteristik masing-masing sel. Kalau sel tumbuhan kan dinding selnya sangat kuat. Biasanya kita membutuhkan cara-cara yang lebih ini ya. Kalau menggunakan deterjen mungkin tidak akan bekerja ya karena deterjen itu tidak mampu mendegradasi struktur dinding sel yang terdiri dari selulosa misalnya. Maka kita perlu menggunakan suatu teknik yang lain ya, misalnya dengan menggunakan glass bead, ya, digerus, dihancurkan, diberikan tekanan yang besar untuk menghancurkan dinding sel tersebut ya. Jadi caranya ya bisa macam-macam
ya untuk lisis ini. Ya. Kemudian setelah terjadi lisis, ya sudah dipastikan bahwa selnya itu pecah, maka DNA-nya kan akan keluar. Dilakukanlah sentrifugasi untuk memisahkan komponen-komponen seluler yang ada di dalam ini, ya. Biasanya yang akan mengendap itu adalah kontaminan seperti protein, RNA dan makromolekul yang lain ya, yang disebut sebagai sel debris ya. Dan untuk mengendapkan protein biasanya juga kita menambahkan suatu larut tertentu yang bisa mendenaturasi protein sehingga dia bisa mengendap ya. Setelah itu baru kita lakukan pemekatan dan pemurnian DNA-nya. Ya. Nah, tadi saya katakan lisis sel itu bisa macam-macam ya, bisa menggunakan deterjen ya. Kalau membran selnya itu tidak terlalu tebal ya, seperti sel hewan atau sel manusia, itu cukup ditambahkan deterjen maka fosfolipid yang ada di lapisan luar selnya itu akan terlarut di situ sehingga dia akan terpecah ya struktur membran selnya. Nah, itu salah satu cara untuk melisis sel ya dengan menggunakan deterjen. Ini bisa dilakukan untuk membran sel yang mengandung fosfolipid. Dan yang kedua, memisahkan DNA dari crude lysat atau dari campuran matriks seluler yang ada di dalam hasil pemecahan sel tadi ya. Nah, pertama adalah biasanya kita lakukan penambahan pelarut organik ya. Jadi di situ kita tambahkan kloropom, fenol kloropom biasanya ya. Kemudian bisa juga menggunakan metode salting out ya, dengan menambahkan garam sehingga protein itu akan mengendap ya. Tapi yang umum digunakan biasanya menggunakan pelarut organik ya. Di sini sehingga akan terjadi ada fraksi organik, ada fraksi air ya, akan terbentuk dua fase ya. Nah, secara tradisional untuk pelarut organik yang digunakan dalam ekstraksi DNA itu biasanya menggunakan fenol kloropom ya. Fenol dan kloropom itu biasa digunakan untuk mengekstraksi DNA. Di mana ketika itu dicampurkan ke dalam sel lisat ya, atau campuran sel yang sudah dilisis tadi, maka akan terbentuk dua fase ya. Fase pertama adalah fase air yang akan mengandung DNA. Itu ada di bagian atas ya. Ini kan campuran antara kloropom fenol sehingga akan menghasilkan dua fase. Ya, fase bagian atas adalah fase yang mengandung DNA dengan RNA ya, atau fase air. Sedangkan fase yang di bagian bawah adalah fase organik yang di situ ada protein yang sudah terdenaturasi ya dengan adanya fenol dan kloropom tadi, maka di sini akan terjadi koagulasi protein atau proteinnya akan mengendap sehingga kita bisa mendapatkan DNA yang terpisah dari protein dan komponen-komponen yang lain ya. Nah, setelah itu bisa juga kita lakukan dengan penambahan garam ya atau melalui metode salting out dengan penambahan garam konsentrasi yang tinggi ya, sehingga protein tersebut akan terdehidrasi ya, kehilangan kemampuan untuk larut karena airnya diikat oleh garam, maka protein tersebut nanti akan mengendap. Nah, untuk salting out bisa kita gunakan sodium klorida atau amonium asetat. Potasium asetat atau amonium asetat bisa digunakan. Lalu nanti protein yang sudah mengendap tadi dipisahkan lagi dengan sentrifugasi ya, untuk memastikan bahwa komponen protein itu sudah betul-betul terkoagulasi atau sudah terpresipitasi ya. Nah, nanti baru supernatanya diambil, dipisahkan, yang itu udah yang mengandung DNA ya. Yang DNA akan larut di dalam supernatan. Jadi untuk metode salting out ini pertama kita lakukan lisis sel, kemudian tambahkan enzim proteinase atau enzim protease ya untuk mendigest protein. Kemudian ditambahkan larutan garam dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, itu disentrifugasi, nanti supernatan yang
terpisah itulah yang mengandung DNA, DNA yang akan diisolasi ya. Nah, setelah dipisahkan dari komponen proteinnya, maka nanti DNA itu kan larut di dalam supernatan ya. Setelah itu DNA-nya dilakukan presipitasi dengan penambahan etanol. Barulah di situ nanti DNA-nya akan mengendap ya. DNA yang mengendap nanti dicuci ya, dan dibersihkan lagi dengan menggunakan buffer, baru bisa kita lakukan analisis ya. Presipitasi presipitasi etanol untuk mengendapkan DNA ini biasanya menggunakan etanol absolut ya, etanol 96% ya, dimasukkan ke dalam larutan DNA yang sudah dipekatkan ya. Bisa juga menggunakan fiber ya, untuk menyaring DNA-nya ya, menyaring DNA dari komponen yang lain ya. Setelah diendapkan itu bisa kita lakukan menggunakan glass rod ya. Jadi diikat oleh glass rod, nanti DNA-nya akan terpisah. Kemudian setelah dilakukan presipitasi ya, kita bisa larutkan lagi dengan proses desalting DNA. Kalau ini menggunakan teknik salting out tadi ya. Jadi mungkin ada sisa-sisa garam yang masih terlarut, itu bisa kita tambahkan etanol 70%. Ya. Jadi ini contoh presipitasi dengan menggunakan glass rod ya. Jadi glass rodnya ada di bagian tengah, dan nanti etanolnya akan mengendapkan DNA ya, karena dia nanti akan berikatan dengan air. DNA-nya nanti akan terpisah di bagian bawah setelah dilakukan sentrifugasi. Oke, kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan teknik purifikasi yang lebih lebih sederhana, dan bukan lebih sederhana ya, lebih simple ya, atau lebih mudah dilakukan adalah dengan menggunakan DNA purification kit yang sekarang banyak digunakan ya di lab, karena di situ sudah mencakup beberapa larutan yang lebih praktis ya. Ada sodium klorida tadi sebagai garam yang bisa mengendapkan DNA ya. Kemudian di sini ada tris ya, trimetamin ya, atau tris yang berfungsi sebagai buffer untuk mempertahankan pH. Henta itu untuk chelator agent ya, tadi untuk agen mengkelat supaya kalau ada DNase dia bisa inaktif. Kemudian SDS itu untuk menghancurkan dinding selnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan sel manusia atau sel hewan, kita bisa lisisnya menggunakan SDS. Lalu ada proteinasika, ini fungsinya untuk mendegradasi protein atau untuk menghancurkan protein. Jadi biasanya DNA kit untuk isolasi DNA itu mengandung senyawa-senyawa ini ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai lysis solution, larutan untuk lisisnya ya. Kemudian yang sekarang bisa dilakukan juga purifikasi DNA itu menggunakan magnetic bead ya. Jadi ada semacam serbuk besi gitu ya, yang nanti akan menarik DNA itu ya, sehingga nanti akan berikatan dengan DNA tersebut. Karena nanti kan DNA itu bermuatan negatif ya, mungkin dia mengandung ion yang bermuatan positif, sehingga dia akan berikatan dengan DNA tersebut ya. Pertama sampel dilisis, kemudian ditreatment dengan proteinasika, lalu nanti lisatnya diaplikasikan ke magnetic bead ini. Jadi tetap aja pertama harus dilakukan lisis terlebih dahulu ya, menggunakan cara-cara tadi ini. Baru nanti pemurniannya menggunakan magnetic bead ini ya. Biasanya dia menggunakan resin ya, yang bisa memisahkan DNA tersebut nanti dengan cara DNA tadi ketika bercampur dengan silika atau dengan serbuk besi tadi, nanti didekatkan dengan medan magnet ya, sehingga nanti si DNA-nya akan tertarik ke salah satu dinding
yang berdekatan dengan magnet tadi. Ini yang disebut sebagai magnetic bead tadi. Sehingga nanti DNA-nya akan terpisah dari komponen yang lain. Ya. Baru nanti setelah itu dilakukan pencucian dan pembilasan ya setelah dimurnikan dari komponen yang lain. Itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengisolasi dan memurnikan DNA. Ya. Nanti setelah kita dapatkan ekstrak DNA yang sudah dipisahkan dari komponen seluler yang lain ya, dari proteinnya, dari campuran RNA dan lain sebagainya, maka konsentrasi DNA ini bisa kita tentukan, bisa kita hitung ya dengan menggunakan spektrofotometer. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya, cara menghitung intensitas, cara menghitung konsentrasi DNA itu dengan menghitung absorbansi atau dengan menentukan absorbansi pada panjang gelombang 260 dan 280. 260 ini untuk DNA, 280 ini untuk protein. Jadi kedua panjang gelombang ini digunakan untuk menentukan kemurnian DNA. Di mana dari hasil pengukuran absorbansi itu nanti kita bandingkan kemurnian DNA itu diperoleh dari absorbansi 260 dibagi dengan absorbansi 280. Ini merupakan rasio ya, jumlah DNA dengan jumlah proteinnya berapa. Nah, kalau ternyata nilainya antara 1,7 sampai 1,9 berarti itu masuk rank DNA yang cukup murni ya. Tapi kalau nilainya misalnya di bawah 1,7 atau lebih dari 1,9 maka di situ ada kemungkinan DNA-nya masih mengandung senyawa yang lain ya. Jadi setelah itu maka kita bisa tentukan konsentrasi DNA itu dengan mengalikan nilai absorbansi kali faktor koreksinya ya, total volume dalam lautan DNA tadi. Jadi inilah cara menentukan konsentrasi DNA dengan menggunakan spektrofotometer ya pada panjang gelombang UV. Nah, ini alat spektrofotometernya yang bisa digunakan untuk pengukuran kemurnian DNA atau untuk menentukan kadar DNA. Setelah itu, cara yang kedua adalah kita bisa mengecek kemurnian DNA itu menggunakan elektroforesis. Ya. Nah, elektroforesis yang biasa digunakan adalah elektroforesis agarose, ya, gel agarosa. Itu yang umum digunakan untuk menentukan konsentrasi DNA, untuk menentukan kemurnian DNA. Ya. Biasanya kalau kita menghasilkan, kita mengisolasi DNA, kemudian kita ingin mengetahui apakah hasil isolasi DNA kita ini sudah cukup baik atau sudah berhasil atau belum, ya kita bisa lakukan pengecekan dengan elektroforesis agarose ini, ya. Jadi dengan elektroforesis ini nanti DNA akan dilewatkan ke dalam satu matrik gel, ya, kemudian nanti dilakukan elusi sehingga nanti DNA itu akan bergerak ke salah satu kutub yang berlawanan. Ya, karena DNA bermuatan negatif, maka dia bergerak ke kutub positif biasanya. Ya. Nah, DNA yang bermigrasi ini akan memiliki bobot karena dia memiliki bobot molekul yang berbeda, maka dia akan menghasilkan pita-pita DNA yang terpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini misalnya DNA bisa mengabsorpsi di daerah 260 nanometer ya, dan aromat protein di daerah 280, maka kemurnian DNA ya bisa kita hitung dari rasio absorbansi 260 dan dibagi 280. Nah, itu artinya berarti kalau dia nilainya mendekati angka tadi, maka ada kemungkinan dia kalau di bawah nilai yang ditetapkan tadi ya 1,7 sampai 1,9 misalnya, maka kemungkinan di situ masih mengandung senyawa yang lain, pengotor ya, misalnya mengandung protein. Nah, ini salah satu cara tercepat untuk menentukan kemurnian DNA. Ya. Bisa menggunakan teknik elektroforesis. Bagaimana teknik elektroforesis ini bekerja? Ya, jadi
elektroforesis agarose untuk mengidentifikasi keberadaan DNA dalam satu sampel, ya, atau untuk menentukan apakah fragmen DNA ini memiliki bobot molekul, jumlah nukleotidanya itu berapa, ya, karena di situ bisa kita lihat dari pita-pita yang dihasilkan. Semakin dia bergerak ke bawah, artinya berarti ukuran DNA itu semakin kecil, ya, karena di sini kita bisa lihat longer band, shorter band, artinya kalau ukuran DNA-nya semakin pendek, berarti jumlah pasang basanya itu semakin sedikit, ya. Misalnya di sini ada 200, 400, 500, 1000, 2000 dan seterusnya. Itu kita bisa bandingkan dengan menggunakan apa namanya yang disebut sebagai DNA ladder, ya, atau standar DNA-nya. Di sini ada nggak standar DNA-nya? Ada, ya. Jadi standar DNA itu adalah DNA yang sudah diketahui ukurannya, ya, sehingga kita bisa memastikan berapa jumlah nukleotida yang ada di dalam fragmen DNA kita. Biasanya pertama, elektroforesis agarose ini merupakan elektroforesis jenis horizontal elektroforesis, ya, karena dia ditempatkan secara horizontal, tidak seperti di elektroforesis SDS-based digunakan secara vertikal, tapi ini ditempatkan secara horizontal atau mendatar, ya. Nah, kemudian nanti DNA akan dimasukkan ke dalam sumur-sumur ini, di mana nanti awal pergerakan DNA itu kita harus pastikan kita tidak salah dalam menempatkan gelnya, ya. Jadi sumur-sumur ini ada di dalam elektroda negatif, ya. Sedangkan elektroda positif ada di bagian ujung lainnya. Nah, nanti sehingga DNA ini nanti akan bergerak ke kutub positif. Kalau Anda salah menempatkan sumur ini di kutub positif, nanti dia tidak akan bergerak, ya. Jadi harus hati-hati nanti pada saat menempatkan gelnya itu harus dipastikan bahwa posisinya sudah tepat, ya. Nah, kemudian nanti dilakukan proses elusi, ya, dengan menggunakan larutan buffer sehingga nanti DNA ini akan bergerak, ya, bergerak sesuai dengan ukuran masing-masing. Sehingga nanti akan dihasilkan pita-pita DNA seperti ini. Nah, inilah contoh hasil dari elektroforesis DNA, ya, dengan cara elektroforesis agarose. Bagaimana elektroforesis DNA ini bekerja? Yang pertama, kita harus siapkan dulu reagennya, ya. Reagen ini terdiri dari pertama kita harus punya fragmen DNA, ya, atau DNA yang mau kita analisis, DNA yang mau kita identifikasi sebagai sampel kita, ya. Jadi sampel of DNA fragment. Kemudian yang kedua, kita siapkan juga DNA ladder sebagai standar pembanding dengan ukuran yang sudah diketahui, known of DNA fragment. Jadi fragmen DNA yang sudah diketahui ukurannya itu yang disebut sebagai DNA ladder, ya, sebagai pembanding daripada sampel kita. Yang ketiga, siapkan gel agarose-nya. Jadi gel agarose ini biasanya dibuat dari serbuk agarose yang dilarutkan, kemudian dipanaskan pada suhu tertentu, nanti dia akan mengembang. Setelah itu kita dinginkan, maka dia akan berbentuk gel. Sama seperti kita buat agar-agar, ya. Jadi agar-agar itu kan cara bikinnya dimasukkan ke dalam air, kemudian dipanaskan, setelah itu didinginkan, nanti akan terbentuk agar. Nah, setelah itu baru nanti ditambahkan, ya, bukan ditambah, ya, disiapkan juga pewarna, ya, dye untuk memvisualisasikan pergerakan daripada sampel DNA selama proses elektroforesis. Itu yang disebut sebagai loading dye. Jadi loading dye ini adalah pewarna untuk mengecek migrasi DNA itu sudah sampai mana, ya. Itu biasanya diberikan pewarnaan phenol blue, ya, sehingga disebut blue juice ini, sehingga nanti pada saat dimasukkan ke dalam DNA dia akan kelihatan, ya, kapan elektroforesis itu akan dihentikan. Kemudian yang berikutnya adalah pewarnaan untuk memvisualisasikan DNA setelah dilakukan proses elektroforesis. Ini biasanya ditambahkan ethidium bromida, ya, suatu zat yang digunakan untuk memendarkan DNA ketika disinari dengan sinar ultraviolet.
Ya. Dan yang terakhir adalah buffer. Ya. Buffer itu sebagai media untuk terjadinya proses elektroforesis. Buffer yang digunakan biasanya adalah buffer tris asetik enta ya, TAE. Tris yang mengandung asam asetik. Ini kok berisik suaranya, tolong dimatikan dulu, Hanifa, supaya tidak mengganggu. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini peralatan yang dibutuhkan untuk elektroforesis DNA. Yang pertama adalah box ya, tempat untuk berlangsungnya elektroforesis. Jadi wadah untuk menyimpan gelnya, ini yang disebut sebagai box. Ya. Kemudian yang kedua ada sisir. Ya, sisir itu untuk membuat lubang, lubang-lubang yang ada di dalam gelnya ya. Sehingga nanti DNA yang mau kita elektroforesis itu nanti kita tempatkan di dalam lubang-lubang yang sudah kita buat menggunakan cetakan COM ini ya. Kemudian ada elektroda positif dan negatif. Ini yang merah positif, yang hitam negatif ya. Jadi nanti DNA-nya ditempatkan di elektroda negatif, jangan kebalik ya. Nah, sumurnya ditempatkan di elektroda positif misalnya, maka dia tidak akan berjalan. Lalu ada power supply untuk memberikan arus listrik ya, supaya terjadinya proses migrasi DNA tadi, dan ada tempat untuk melakukan imaging memotong hasil elektroforesisnya ya, biasanya dalam satu kotak yang karena ini menggunakan sinar UV jadi tidak bisa langsung dilihat secara kasat, tidak bisa langsung dilihat dengan mata telanjang, tapi harus dimasukkan ke dalam satu alat yang disebut sebagai gel photo imaging system ya, ini untuk visualisasi DNA-nya. Oke, kemudian prosedurnya adalah pertama kita siapkan DNA yang mau kita analisis, dilarutkan dalam loading dye-nya ya, pewarna DNA-nya sehingga berwarna biru. Kemudian sebelumnya gelnya sudah ditempatkan dalam box tadi yang sudah berisi larutan buffer ya, sehingga nanti dia sudah rendam. Jadi sudah masuk ke dalam air, jadi gelnya nggak boleh kering, harus ada di dalam buffer. Nah, setelah itu kita masukkan DNA-nya yang sudah ditambahkan dengan pewarna tadi ke dalam masing-masing sumur. Lalu setelah itu kita masukkan ke sumber listrik ya, tadi menggunakan power supply, sehingga nanti akan terjadi proses migrasi DNA karena dia nanti akan bergerak ke kutub yang berlawanan atau ke kutub positif. Setelah DNA ini mencapai ujung ujung batasan dari gelnya, maka elektroforesis ini akan dihentikan. Ya, di mana masing-masing kita yang dihasilkan dari pemisahan ini akan terpisah satu dengan yang lainnya sesuai dengan ukurannya masing-masing. Nah, ini contoh pergerakan DNA yang sudah dijalankan ya dalam mesin elektroforesis. Dia akan bergerak ke salah satu kutub ya, yaitu ke kutub positif. Kemudian di sini nanti akan dilihat ukuran DNA ini ya. Ketika arus listrik diberikan, maka fragmen DNA akan bergerak menuju kutub positif. Semakin kecil ukuran DNA, maka dia akan semakin cepat bergeraknya. Maka dia akan semakin jauh jarak migrasinya kalau ukurannya semakin kecil. Hasilnya difoto dengan menggunakan gel documentation image ini ya, gel photo imaging system. Jadi nanti difoto di bawah sinar UV, akan kelihatan nanti pita-pita DNA-nya muncul seperti yang ada di gambar. Nah, untuk menghasilkan visualisasi DNA ini biasanya ditambahkan ethidium bromida. Ya, ethidium bromida adalah suatu zat yang bisa memendarkan DNA, karena dia bisa berikatan dengan DNA, sehingga pada saat disinari dengan sinar UV, DNA-nya itu akan berpendar, akan menyala, ya, karena adanya ethidium bromida ini. Nah, ini adalah pewarna untuk visualisasi DNA. Ethidium bromida adalah salah satu zat yang sangat karsinogenik ya, jadi harus hati-hati kalau kita bekerja dengan
elektroforesis DNA, kita harus menggunakan sarung tangan. Nah, ini contoh hasil pemisahannya. Di sini kita bisa bandingkan dengan DNA ladder ya. Bisa ada yang 100 pasang basah atau 1000 kilobit ya. Jadi dari mulai 10.000, 7.000, 5.000, 4.000 sampai yang terkecilnya 500. Kalau yang kecil ada yang ukurannya di bawah 5.000, misalnya 4.000 sampai 100. Nanti tergantung mana yang mau kita pilih ya. Kalau fragmen DNA kita terlalu kecil, maka pilih yang ukuran molekulnya lebih kecil sebagai pembanding. Jadi nanti ketika kita lakukan pemisahan, nanti kita akan dapatkan pita-pita seperti ini. Nah, pita-pita ini nanti dibandingkan dengan DNA laddernya. Kalau DNA peta dia sampel kita ada di daerah sini misalnya, maka kita bisa lihat oh ternyata dia ada di antara 2.000 sampai 4.000. Mungkin di sini ukurannya adalah 3.000 pasang basah. Tapi kalau di sini misalnya oh ternyata dia berdekatan dengan masa DNA ukuran DNA yang 8.000, berarti ukuran fragmen kita ada di sekitar 8.000. Ya. Seperti itulah cara membaca hasil elektroforesisnya. Oke, jadi itu yang ini siapa ini yang ya baik. Jadi sampai sini pembahasan kita mengenai isolasi dan karakterisasi DNA. Bagaimana cara kita melakukan isolasi, pengukuran dan analisis kemurnian DNA, serta untuk memastikan apakah fragmen DNA kita ini sudah terisolasi dengan ukuran yang kita ketahui menggunakan alat elektroforesis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Halo? Apakah suara saya jelas? Ya, jelas, Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Saya Zina mau. Itu berarti yang hasil dari pengukuran dengan gel agaros itu dilihat dari ukuran dari DNA tersebut ya, Pak? Ya. Jadi kemurniannya dilihat dari ukurannya atau emang kita nargetin ukuran tersebut, Pak, ukuran DNA tersebut? Baik. Pertanyaan Anda adalah sebetulnya ketika kita menggunakan alat elektroforesis, ketika kita menggunakan elektroforesis DNA ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Tujuan yang pertama, analisis DNA dengan elektroforesis adalah untuk menentukan kemurnian. Kemurnian DNA itu bisa kita lihat dari munculnya pita-pita yang dihasilkan. Ya. Nah, pita-pita yang dihasilkan itu, kalau dia semakin banyak pitanya, berarti semakin tidak murni. Ada beberapa potongan fragmen DNA. Ya kan? Misalnya di sini ada 3, berarti ada 3 fragmen DNA yang dihasilkan. Tapi kalau semakin banyak, seperti yang misalnya tadi kita tunjukkan seperti yang di sini, nah ini berarti dia DNA-nya tidak murni. Ya. Tetapi yang kedua, selain kita bisa melihat kemurnian DNA, apalagi kalau yang seperti ini, misalnya tadi yang contoh yang hasil elektroforesis yang pertama misalnya ya, mana ya tadi ya. Nah ini ya, ini kan masih sangat bias sekali nih. Artinya berarti di sini ada pita yang muncul di atas, tapi ada yang muncul lagi di bawah dengan ketebalan yang sangat tebal sekali. Berarti di sini DNA-nya kemungkinan terfragmentasi ya, atau dia mungkin ada DNA yang lain yang memiliki ukuran lebih kecil dengan jumlah yang banyak sehingga hasilnya adalah menghasilkan pita yang tebal. Itu artinya berarti di sini DNA-nya masih belum murni. Karena ini biasanya kalau pita yang seperti ini kita peroleh dari hasil isolasi DNA yang
secara langsung kita masukkan ke dalam elektroforesis. Misalnya Anda isolasi DNA dari sel bakteri tanpa ada proses pemurnian, Anda langsung masukkan ke dalam elektroforesis, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi ada banyak pita-pita yang muncul ya, misalnya seperti itu. Yang kedua, tujuan dari elektroforesis DNA selain menentukan kemurnian, bisa juga untuk menentukan ukuran dari DNA yang mau kita tentukan. Misalnya kita mau mengisolasi DNA hasil dari PCR yang diharapkan dia memiliki ukuran sekitar 3.000 base pair atau 3.000 pasang basa. Ini karena satuannya adalah BP ya. Untuk ukuran ini kan 100 BP, 1000 BP, 1 kilo BP ya. Jadi artinya BP itu adalah base pair. Base pair itu adalah pasangan basa. Jadi misalnya adenin dengan guanin itu kan satu pasang. Sitosin dengan timin adenin dengan timin, sitosin dengan guanin itu berarti kan satu pasang basa. Jadi ada berapa pasang basa? Kalau ada 1000 berarti ada 1000 pasang basa. Nah, kalau kita punya ukuran DNA misalnya 3000 pasang basa, kita bisa lihat di sini. Ketika kita lakukan elektroforesis, dia muncul nggak di daerah 2000 sampai 4000 ini, misalnya di daerah 3000, oh ternyata ini ada fragmen DNA kita. Nah, berarti kita bisa menentukan ukuran DNA kita berdasarkan fragmen yang dihasilkan atau pita-pita yang muncul di daerah tertentu sesuai dengan ukurannya masing-masing. Jadi tujuan dari elektroforesis yang pertama bisa kita lihat untuk melihat kemurnian DNA dan untuk menentukan ukuran DNA. Itu yang bisa kita dapatkan ya dari hasil elektroforesis. Yang ketiga, kita juga bisa melihat pola hasil isolasi DNA kita ini, apakah dia mungkin ketika kita potong-potong dengan enzim tertentu, dia akan menghasilkan fragmen-fragmen yang khas. Misalnya dalam analisis untuk mengidentifikasi keragaman individu ya, polimorfisme dalam satu spesies ya, itu kita bisa lihat dari ukuran-ukuran fragmen yang dihasilkan ketika itu dibandingkan satu dengan yang lain ya. Misalnya kita ingin membandingkan, contohnya dalam analisis kehalalan suatu produk pangan ya, misalnya kita ingin membedakan antara apakah nih daging ini mengandung daging babi, daging sapi, daging ayam atau daging kambing. Nanti dari fragmennya akan terlihat perbedaannya ya ketika dilakukan pengukuran dengan elektroforesis. Tapi syaratnya biasanya pertama kita lakukan pemotongan DNA-nya terlebih dahulu dengan menggunakan enzim restriksi, sehingga nanti fragmen-fragmen yang dihasilkan itu akan menghasilkan fragmen yang berbeda-beda. Itu salah satu cara untuk mengidentifikasi keragaman individu. Jadi berdasarkan pola-pola fragmen yang dihasilkannya. Jadi pita-pita yang dihasilkannya itu pasti akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ya, jadi perbedaan ukuran itu bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi keragaman individu atau keragaman suatu spesies. Nah, itu biasanya informasi yang kita peroleh dari hasil elektroforesis, ya, kemurnian DNA, ukuran DNA, dan perbedaan profil DNA. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Ya jelas Pak. Nah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, ya seperti biasa untuk pertemuan hari ini tidak ada absen, tapi Anda wajib membuat resume perkuliahan ya sebagai pengganti kehadiran yang nanti harus diupload di kolom tugas di AIS ya sebagai tugas individu. Dan tugas ini saya batasi maksimal paling lambat minggu depan harus sudah dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan kita masih berlanjut ke materi tentang DNA ya sampai selesai. Baru nanti setelah itu kita masuk presentasi lipid dan DNA ya, belum ya. Baik,
Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.